bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan, Krayan menuju Bandara Juwata, Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juwata Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat masih api, masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya satu, hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat itu, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juwata Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pada Kamis siang, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul
13:25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, A-News melaporkan. Bareskrim Polri menggeledah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya, Jawa Timur dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Penyidik menyita 4 box kontainer barang bukti, terdiri atas sejumlah dokumen, bukti elektronik, uang, dan juga emas batangan. Penggeledahan merupakan pengembangan tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Direksi Bareskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama yang menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk di dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa sampai kilo? Nanti kita update ya, nanti kita update. Tapi yang jelas sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? Lebih. Ya. Selain di Surabaya, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk. Dari toko Semar, petugas menyita seluruh emas yang ada tanpa sisa. Emas tersebut dibawa menggunakan 2 box besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa saja pihak yang terlibat. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Hari Tambayong, Muhtar Bagus, A-News melaporkan. Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar razia balap liar di kawasan Jalan Arteri Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan anggota dari berbagai satuan membubarkan aksi balap liar yang digelar pasca subuh di bulan Ramadan. Sejumlah pemotor, baik pemain maupun penonton aksi balap liar kabur saat melihat kedatangan polisi. Ratusan pemotor berhasil diamankan berikut kendaraannya untuk kemudian dibawa ke Mako Polresta Sidoarjo. Razia balap liar ini sengaja digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian polisi dalam menyikapi banyaknya aduan masyarakat terkait balap liar yang meresahkan masyarakat pemakai jalan. Melaksanakan penertiban diduga balap liar. Hal ini kami lakukan karena adanya aduan dari masyarakat melalui sosial media dan melalui call center 110. Kami bergerak cepat, langsung berada di TKP di Porong. Saat ini kami mengamankan kurang lebih 300 kendaraan serta para pengendaranya. Selanjutnya akan kami amankan, kami bawa ke Mako Polresta Sidoarjo. Sebagai efek jera, polisi akan memanggil orang tua dari sejumlah pemotor yang diamankan dan diminta membuat surat keterangan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, A-News melaporkan. Tolong anak saya, Pak! Tolong anak saya, Pak Presiden! Tolong anak saya! Anak saya tak bersalah, Pak Presiden! Tangis Nirwana tidak terbendung setelah mendengar tuntutan jaksa dengan hukuman mati untuk anaknya, Fandi Ramadan, atas kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 1,9 ton di kapal MT Sridagon pada Mei 2025 lalu.
Bahkan di kediamannya di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan warga bersama-sama memberikan dukungan dan kesaksian bahwa Fandi Ramadan adalah pemuda yang baik. Sulaiman, ayah Fandi, hanya bisa memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali melihat kasus yang dialami anaknya. Ia mengatakan Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bertugas di kamar mesin kapal dan baru bekerja 4 hari. Harapan saya kepada Bapak Presiden, mohonlah berilah keadilan kepada anak saya. Saya selaku orang tua berharap kepada Bapak Presiden, tolonglah dibebaskan anak saya. Karena dia tulang punggung keluarga, satu-satunya anak saya yang paling tua. Masih ada adik-adik lagi yang butuh disekolahkan. Saya berharap pada Bapak Presiden, tolonglah Bapak Presiden. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Mereka membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Polres Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, masinis dan seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi kecelakaan antara kereta bandara dengan truk trailer untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik lalu lintas mengumpulkan berbagai bukti mulai dari TKP kejadian, CCTV, hingga memeriksa masinis dan sopir truk. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak dindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi di perlintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental. Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan, lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman.
Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diguyur hujan deras, ratusan rumah warga dan akses jalan utama di Perumnas 3, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm membuat aktivitas warga dan para pedagang pun terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi Jalan Nusantara yang merupakan akses jalan penghubung bagi warga Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini terpaksa harus mendorong kendaraannya setelah mesin kendaraannya mati akibat terendam banjir. Sementara itu hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari membuat pemukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur juga terendam banjir. Banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1,2 meter. Ketinggian air terus bertambah di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur hingga Jumat pagi dan merendam rumah-rumah warga setinggi 1 meter lebih. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah akses jalan lingkungan ini tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas yang berada di lokasi untuk memantau kondisi dan membantu evakuasi. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan program normalisasi sungai akan dilanjutkan secara masif tahun ini, meliputi Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, termasuk wilayah Jakarta Barat. Pompa air juga telah disiapkan dan diharapkan genangan segera surut. Jadi tadi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang sekarang ini yang terjadi di Jakarta karena curah hujan tinggi di atas, terutama sebenarnya yang daerah Tangerang Selatan, itu memang airnya sebagian mulai masuk ke Jakarta. Itu yang menyebabkan ada beberapa terjadi genangan. Tetapi kami sudah menyiapkan pompa dan mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Karena ini kan kebetulan lautnya juga tidak mengalami rob, sehingga dengan demikian airnya bisa segera turun. Kembali di iNews Prime pemirsa, setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup.
Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Denita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi ini menyebut beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah tersebut ini termasuk diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah hingga berkali-kali ke UGM dan terbukti sah. Kalau indikasi sih ada. Saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir.
Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Munoto. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum dari putusan pengadilan ya, itu sah dan... Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat terus mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak meninjau langsung posko pengungsian dan menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Prajurit TNI Angkatan Darat terus membantu membersihkan sekolah yang terdampak lumpur dan material sisa banjir. Ruang kelas dan fasilitas belajar ditata kembali agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berlangsung. Dari total hampir 3.050 sekolah yang terdampak, sekitar 3.000 sekolah telah kembali beroperasi, sementara 56 lainnya masih dalam proses perbaikan. Dari total hampir 3.050 sekolah yang terdampak, sekitar 3.000 sekolah telah kembali beroperasi, sementara 56 lainnya masih dalam proses perbaikan. Aktivitas belajar mengajar pun mulai berjalan normal seiring dukungan berbagai pihak dalam proses pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak meninjau posko pengungsian dan menyerahkan bantuan bagi masyarakat serta anak-anak sekolah yang terdampak. Pak Opung ini ya, ini Opung. Ya Opung. Opung ya, Opung mau lihat, udah ngobrol dengan Pak Bupati supaya nanti segera rumah-rumah disiapkan, nanti sekolah-sekolah dibersihkan biar bisa sekolah lagi. Tapi anak-anakku sekalian harus janji sekolah baik ya. Dalam suasana akrab, Kasat berinteraksi dengan para siswa sekaligus menyerahkan tas sekolah dan paket sembako. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmen untuk terus hadir membantu masyarakat hingga proses pemulihan tuntas. Pemirsa, sedikitnya 4 orang terluka dan 12 orang lainnya cedera setelah sebuah truk yang mengangkut gas cair meledak di jalan tol di kota Santiago, Chile. Rekaman kamera pengawas dari jalan tol memperlihatkan gumpalan gas cair menerjang jalan bebas hambatan di kota Santiago, Chile. Setelah gumpalan gas meluas menutup jalan hingga timbul api yang memuncak dari sebuah tergulingnya truk gas cair milik perusahaan Gasco. Pasca kejadian, sejumlah petugas dari Layanan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana bekerja memadamkan api. Presiden Chile mengkonfirmasi jumlah korban tewas mencapai 4 orang dan 17 orang lainnya terluka, serta lebih dari 50 kendaraan rusak. Latihan perang antara Iran dan Rusia berlangsung di Laut Oman di tengah panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Angkatan Laut Iran dan Rusia melakukan latihan perang gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari militer Amerika Serikat yang telah bersiaga di perairan Laut Oman. Latihan perang dibagi 3 fase dengan melibatkan penerimaan kelompok Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam, dan Angkatan Udara Iran. Menurut kantor berita Iran, latihan gabungan tersebut yang melibatkan partisipasi kapal induk dan helikopter Rusia. Latihan militer dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, seiring Donald Trump menegaskan tentang potensi aksi militer terhadap Iran.